Hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu presentasi materi tentang membangun pola asuh anak yang efektif dalam mewujudkan generasi berkualitas, yang dalam hal ini akan dibawakan oleh Ibu Maya Sofa SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Maaf, Ibu Maya Sofa SPD biar ada grogi punten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Pembina atau Dewan Pembina Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Ciamis, Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis beserta jajarannya, yang saya hormati dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Ibu-ibu hebat luar biasa yang bisa hadir di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. First of all, let us thank to God Allah because of His favor and charity. Here today, we can carry out a special activity, pertemuan rutin Dharma Wanita Persatuan Dinas Kabupaten Ciamis. Therefore, it seems to be very essential for us to express our gratitude and appreciate His grace. Without His love and guidance, we have been unable to do this all. Besides that, we should never forget to express our thanks to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has saved mankind from destruction to the safety world. Terima kasih Ibu pengatur acara yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk berdiri di sini. Dan sebetulnya saya sedang bernostalgia Ibu. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu saya sama berdiri di sini. Waktu itu ketika saya masih bertugas di daerah Banjaranyar sama pemberi materi. Jadi sekarang saya nostalgia, dulu saya di sini, sekarang ke sini lagi, alhamdulillah. Baik ibu-ibu, ketika orang tidak kenal pada kita, maka kita harus memperkenalkan diri. Laras, kumagi itu abdi banyak memperkenalkan diri lah, wios belakangnya. Tapi pada kupantun kena henti walau cakepnya. Siap. Beli kebaya ke toko Alfa, sang penjualnya makan ketupat. Kenalkan saya Maya Sofa, DWP asal wilayah 4. Ya, akan membawakan judulnya itu ada tapi dulu. Tadi ketika Bapak Pembina memberikan sambutan, ada kata-kata yang gitu. Kata-katanya adalah, ibu-ibu dukung suami ibu-ibu semua. Apa yang harus saya dukung? Siapa? Lebay. Iya, dukung
suami-suami ibu semua, karena suami-suami ibu tidak mungkin berada di puncak kesuksesan tanpa doa ibu-ibu semua di sini. Ibu-ibu hebat luar biasa. Seketika saya tertegun, lalu ada terkesan yang bening menetes dari sudut mata saya. Ayah saya mengatakan, ya Allah, terimalah amal ibadah suami saya, tempatkan beliau di sisimu. Amin. Saya minta al-fatihah ya. Mudah-mudahan karena saya harus mendukung suami sama dengan ibu-ibu, saya juga akan mendukung suami dengan doa. Karena saya LDR, long distance relationship itu sangat jauh antara dunia dan akhirat. Dan alhamdulillah ya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudah-mudahan almarhum suami saya diterima di majlis Islami oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pada Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita langsung ya, melonya selesai. Ini judulnya ibu-ibu, membangun pola asuh anak yang efektif dalam mewujudkan generasi yang berkualitas. Nah, what is it? Apa sih makna dari judul tadi? Karena ini judulnya sama dengan tema. Kita lihat kata kuncinya yang pertama, ibu, pola asuh. Segala sesuatu tentu membutuhkan pola. Orang bisa sukses karena punya pola tersendiri. Nah, pola asuh adalah cara orang tua mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan anak serta melindungi anak dalam mencapai kedewasaan. Selanjutnya efektif, karena pola asuh juga ada yang tidak efektif kan? Efektif tercapainya tujuan atau sasaran seperti yang telah ditentukan. Tak mungkin orang tua ingin anaknya nggak benar. Tentu mengharapkan sesuatu yang lebih baik, ada tujuan yang ingin dicapai. Generasi adalah sekelompok orang yang lahir dalam rentang waktu tertentu dan memiliki kesamaan ciri-ciri sosial, budaya, dan teknologi. Anak kita hidup di zamannya mereka, jadi kita harus bisa mengatur pola asuh seperti apa. Selanjutnya berkualitas. Berkualitas artinya sesuatu yang memiliki karakter, yang memiliki value, yang memiliki atau bermutu. Bermutu di sini bukan bermuka tua, bukan ya. Bermutu, punya value, punya nilai. Next. Nah, di sini ada sebuah puisi, tapi ini bahasa Inggrisnya. Next aja. Nah, ini kita artinya ya. Ini ada sebuah puisi, judulnya Anak Belajar dari Kehidupan Mereka, by Dorothy Lowrod. Jika anak dibesarkan dengan kritikan, ia belajar untuk menyalahkan. Jika anak dibesarkan dalam suasana permusuhan, ia belajar untuk berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan ketakutan, ia belajar untuk merasa gelisah. Jika anak dibesarkan dengan rasa iba, ia belajar menyesali dirinya. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar untuk merasa tidak percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan rasa cemburu, ia belajar untuk merasa iri. Jika anak dibesarkan dengan rasa malu,
ia belajar untuk merasa bersalah. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar untuk percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar untuk menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar untuk menghargai. Jika anak dibesarkan dengan penerimaan, ia belajar untuk mencintai. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar untuk menyukai dirinya. Jika anak dibesarkan dengan pengakuan, ia belajar untuk memiliki tujuan. Jika anak dibesarkan dengan kebiasaan berbagi, ia belajar kedermawanan. Jika anak dibesarkan dengan kejujuran, ia belajar kebenaran. Jika anak dibesarkan dengan adil, ia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan kebaikan hati dan pertimbangan, ia belajar menghormati. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar untuk percaya pada diri mereka sendiri dan pada orang-orang di sekitar mereka. Jika anak dibesarkan dengan keramahan, ia belajar bahwa dunia adalah tempat yang menyenangkan untuk hidup. Ini sebuah puisi. Sebenarnya kalau kita baca puisi itu selesai sudah saya harusnya. Saya kembali ke tempat saya karena judul ini semua ada di puisi karya Dorothy Lombok ini. Tapi karena sudah tugas saya, tidak akan saya bacakan. Next. Hai. Alhamdulillah masih ada ya. Ya ibu-ibu yang berbahagia, kita akan melihat peran orang tua dalam keluarga. Karena keluarga yang lengkap itu kan ada orang tua, ada anak, orang tuanya ada ayah, ada ibu. Makanya kalau nggak ada ayahnya, katanya ibu saja, anaknya disebutnya broken home. Ya, seperti itu. Ya, peran orang tua dalam keluarga. Nah ini orang tua. Apa tuh orang tua? Itu orang yang sudah tua itu maksudnya? Bukan ya. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak, mengajar, apalagi mengarahkan dan mendidik. Tanggung jawab orang tua itu bukan hanya ngasih materi saja. Ada gadget baru dibeliin, ada game baru dibeliin, tapi keimanannya diabaikan. Jangan ya Dek ya, jangan. Ya di sini keimanan, materi di dalamnya, fisik, moral, akal, kejiwaan, sosial dan seks. Mereka butuh itu. Saya mau kemana nanti yang sabar. Tanggung jawab inilah yang disebut dengan bentuk pendidikan. Karena tujuan dari pendidikan itu sendiri untuk membentuk anak-anak menjadi manusia yang sehat, yang cerdas. Tapi cerdas bukan hanya IQ-nya saja, tapi ada EQ, SQ. Kita gabung menjadi ESQ. Ya, jadi semuanya harus cerdas dalam segi intelektualnya, dalam segi emosionalnya, dalam segi spiritualnya, kudu masagi. Jadi lamun dibeutkeun ka dieu cicing, digolongkeun cicing, moal golongan ka dieu ka dieu, kudu masagi. Next, supaya lebih cerah ya. Nah ini Bu, pendidikan anak dalam keluarga mencakup seluruh aspek dan melibatkan semua anggota keluarga. Garis bawahi semua ya, semua anggota keluarga, mulai dari bapak, ibu dan anak-anak. Jadi semuanya saling sambung menyambung menjadi satu. Jadi bukan hanya ibu saja, ke ibu juga gorokan, si mama
Jadi ibu mau kalau capeknya kerja dari istri imanya bibirna opat disebut cewek tadinya kita terima saja dengan lapang dada. Lanjut ibu adalah sekolah pertama dan utama. Sekolah pertama dan utama bagi anak. Bila kau mempersiapkannya dengan baik, maka kau telah mempersiapkan generasi terbaik. Wah, kerennya ibu, masya Allah. Ibu bangga nggak jadi perempuan? Harus bangga. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi oleh fulan, oleh seseorang bertanya, siapa yang harus diutamakan? Jawaban Rasulullah siapa? Berapa kali Rasulullah menjawabnya? Ibumu, lalu masya Allah, keren ya bu ya? Keren apa keren banget? Keren banget. Suatu hari, who should I give my love to, my respect and my honor to? Who should I pay goodbye to after Allah and Rasulullah? Comes your mother, who next your mother, who next your mother, and then your father. Tuh, itu kata Rasulullah. Ibu, your mother, your mother, your mother, and then your father. Tuh, bapaknya satu kali, tapi penting bapak juga walaupun satu kali. Next. Nah, di sini ibu-ibu yang berbahagia, ada 4 fase penting dalam pendidikan anak. Yang pertama, fase bermain dan bermanja. Ini kisaran usia dari 0 sampai 7 tahun. Pada usia ini, orang tua tidak diperkenankan untuk menggunakan kekerasan seperti membentak dan memukul, karena kekerasan telah terbukti dapat mematikan perkembangan sel-sel neuron yang sedang tumbuh pesat, yang berarti akan mematikan potensi emas anak. Tadi juga bapak bilang gitu ya bu ya di depan, jangan bicara yang negatif ya, jangan membentak, udah minta jajan, mungkin satu dong jajan wae, enggak butuh duit teh hese, akhirnya mama batu lagi jajan. Kalau apa sih ya, anak-anak sere, ya masya Allah ya, kan budak begitu anaknya. Pengalaman ya, pengalaman. Saya pernah meraih jajan wae. Yang berikutnya fase kedua, pengenalan disiplin dan tanggung jawab. Ini ada di usia 7 sampai 14 tahun. Fase ini merupakan waktu terbaik untuk pembentukan kepribadian anak. Berarti ini rentang dari SD sampai SMP ya Bapak Ibu ya. Kalau yang tadi kan anak kecil sampai PAUD ya, tingkat PAUD periode emas. Yang fase pertama itu periode emas, jangan dibentak, nanti neuronnya bahaya. Karena dalam otak kita ini kan banyak sekali neuron ya. Di sini ada dendrit neuron, ya kan karena kebetulan saya asalnya beripak, jadi kebayang ada sinap-sinap. Ketika dibentak, sinapnya terputus dan anak bisa jadi lama-lama lingling mungkin ya, seperti itu. Nah, fase ini orang tua mulai mengajak anak mengenai kewajiban, kedisiplinan, dan mengenai tanggung jawab. Fase yang ketiga. Fase yang ketiga, pendekatan antar teman. Ini kisaran 14 sampai 21 tahun. Pada fase ini anak mulai mencari jati dirinya. Orang tua bisa mendidik anak dengan cara menjadikan anak sebagai sahabat. Ketika anak, maaf ini dia dekat dengan lawan jenisnya, kita marahin. Akhirnya apa? Dia ngadunya ke orang lain. Misalkan anak kita cewek,
dia agak unyahnya bersalin gitu ya, naksir gitu ya. Mungkin ibu juga pengalaman lah ya dulu ya. Nah terus dia karena takut sama orang tuanya dia curi-curi gitu. Suatu hari ketahuan lah sama orang tuanya bahwa anaknya punya pacar. Orang tuanya yang ini nilai akademik anaknya bagus, dia memarahi, kenapa kamu gak boleh pacaran dulu, dan di Islam itu gak ada istilah pacaran, membentak. Bagus tidak bagus, sebetulnya caranya yang salah. Tapi jadikan anak kita sebagai sahabat. Sini sayang, cerita yuk ke mama. Jadi kita jadi sahabat buat anak-anak kita. Kita bilang apa manfaatnya jika kakak udah punya pacar, apa madaratnya. Jadi ajak dia berpikir gitu. Jadi jangan langsung dijudge, kamu salah. Akhirnya dia malah kabur dan dia mencari yang sefrekuensi sama dia. Dia nyari yang bisa mengerti dia gitu. Jadi akhirnya banyak kejadian-kejadian yang anaknya berseteru dengan keluarganya, sampai di medsos rame yang ini kejelekan anak menjelekan ibu, ibu menjelekan anak. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh-solehan ya ibu-ibu ya. Amin. Lanjut ibu. Yang keempat, pemberian kepercayaan dan kebebasan secara penuh. Ini usia 21 tahun ke atas. Aku keluar cenah udah kurang sekolah ieu cenah sekali. Tetap ya, ibu-ibu semua yang duduk di sini di hadapan orang tua tetap anak-anak. Ya, seperti itu. Nah, di sini orang tua sudah bisa memberikan kebebasan dan kepercayaan penuh pada anak. Namun, tetap melihat dan mengontrol perkembangannya dan memberikan nasihat serta peringatan-peringatan ketika anak salah atau lupa. Misal, anak kita sudah married ya, terus menantu kita itu curhat ke kita, gitu. Terus nah, kita jangan sampai pro yang satu dan pro yang dua. Kita harus balance karena menantu sejatinya sudah jadi anak kita. Kita walaupun saya belum punya menantu, belum. Jadi sebagai orang tua kita harus memberikan contoh yang baik. Seperti ini loh berumah tangga. Lihat mama, lihat ayah. Gitu, lihat saudara-saudara yang lain, harus jadi pelajaran buat kalian. Curhat terus, jangan sampai nah kamu sih harusnya jadi istri itu begini si tersebut makin cincau, aduh kamu nyadari kan menyalahkan menantunya ya, jadi akhirnya apa, anaknya bisa jadi terus mau curhat ke orang tua seperti itu. Jadi kemarin kebetulan saya pas buka IG ibu-ibu IG sama TikTok, kakak juga sama suka buka-buka sama ya dia. Ibu sama suka buka TikTok, suka IG suka, enggak kelewat ya balik. Ya ketika buka-buka saya lihat di sana ada Dewi Yul ya, tentunya udah kenal kan sama Dewi Yul semuanya. Nah ketika itu menunjukkan foto kan menantunya itu, terus kata anaknya Dewi Yul bilang apa? Fotonya jelek. Gitu. Kata anak Dewi Yul ya, saya sampai ke Masya Allah itu Dewi Yul, ih kenapa ini anakku secantik gini kamu bilang jelek? Padahal anak Dewi Yul kan cowoknya, lakinya, tapi dia membela menantunya habis-habisan di depan anaknya. Nah harus seperti itu. Jadi jika kita atau ibu-ibu di sini ada yang mengalami ketidakadilan oleh mertua, jangan sampai anak menantu kita kena imbasnya. Kurangnya burutan balas dendam ke anak tinju, gak boleh. Tapi kita tunjukkan saya pernah mengalami itu dan saya harus menjadi mertua yang baik untuk anak-anak saya. Nah ini usia 21 tahun ke atas, nanti kan menjelang nikah ya. Jadi bukan hanya tugas kita ini ibu-ibu
7 tahun, terus fase kedua, fase ketiga, fase keempat pun ini kita masih dapat amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Nah, ternyata yang barusan saya paparkan ini sejalan dengan 3 prinsip parenting ala sahabat Rasulullah SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib, dengan memberikan rumus 7 kali 3 ya. Yang pertama 7 tahun. Yang ini ya, kelompok 7 tahun pertama sama kayak tadi 0 sampai 7 tahun, perlakukan anak layaknya seorang raja. Kita layani raja dengan baik. Masa raja dibentak-bentak, masa raja diseret-seret, kudu dipupujukeun dipasih logenan beureungna gitu nya. Cek paripaos ieu mah nu beureung kanggo anak anu bawodasna kanggo bapak mamah mah sanggup we nya. Terus biasanya gitu. Nah, selanjutnya kelompok 7 tahun kedua, usia 7 sampai 14 tahun, perlakukan anak layaknya tawanan. Wih, kejam banget Islam. Ketika baca tawanan kan kesannya disiksa ya. Tapi bukan seperti itu. Yang namanya tawanan kan ada tanggung jawab, ada peraturan yang harus diikuti. Nah, usia ini ajarkan anak, tapi dengan cara yang baik, bil hikmah wal mau'izah hasanah, dengan cara-cara yang baik. Tapi ketika anak, mah ada kegiatan, kakak coba buat jadwal. Mama ingin lihat jadwal kamu minggu ini. Bangun jam berapa, tidur jam berapa. Beri anak-anak kita tanggung jawab supaya hidupnya terarah. Dibiasakan sejak usia 7 sampai 14 tahun. Kita biasakan. Coba mama ingin tahu kegiatan kamu hari ini dan besok apa. Hari ini sudah ABCD, besok mau apa sayang? Nah, ajarkan supaya anak punya tanggung jawab. Dan kelompok 7 tahun ketiga sama seperti tadi, usia 14 sampai 21 tahun, perlakukan anak layaknya sahabat. Dan ini sudah diungkapkan oleh sahabat Rasulullah dahulu kala ya, jauh sebelum para ilmuwan, tokoh-tokoh motivator, tokoh-tokoh parenting mengatakan tentang pola asuh anak. Baik. Nah, ini ibu-ibu yang baik sekali hatinya membangun pola asuh anak yang efektif dalam mewujudkan generasi yang berkualitas. Ada caranya. Nah, yang pertama, karena ini mendidik itu kan tadi hubungan antara orang tua dan anak ya, ibu ya. Yang pertama, tanggung jawab secara penuh. Yang kedua, ada kedekatan emosional. Yang ketiga, tujuan pengasuhannya itu jelas, untuk nenek bonteng gitu, istilah Sunda mah. Istilah di Abi Hayat nenek bonteng, sami ibu ayah. Oh, saminya. Terus kaopa berbicara secara baik-baik untuk membangun pola asuh anak supaya efektif harus seperti ini. Dan dimanapun kita berada, memang komunikasi yang baik itu harus terjalin dengan anak kita pun sama, berbicara secara baik-baik. Ketika anak keluar, kita pegang dada, sabar. Ulah anak gegerelena, ulah langsung mau cabut aja. Tapi ketika anak gegerelena, tenang. Jadi kan lihat bapak kali seperti apa, tenang. Ya, jadi ketika anak tantrum, jangan dulu kita ikut marah-marah, karena nanti justru api semakin menyala-nyala. Kita pegang dada kita. Karena apa? Dijajaku. Ada anak kita gitu. Tenang. Istiqal pasan. Sabar gitu ya. Jadi harus berbicara secara baik. Lanjut ibu. Nah, selanjutnya mengajarkan agama ibu.
tauhid. Pokoknya banyak masalah agama itu salah satunya, salah dua, salah tiga, salah empatnya masih banyak. Terus yang keenam, persiapkan anak masuk masa pubertas. Nah ini Bu penting ya. Mayoritas orang tua Bu merasa mau, malah tabu gitu ya untuk membicarakan masalah seks, kesehatan reproduksi itu. Orang tua kadang wah ngomong gitu pamali, tapi pemikiran kita jangan sampai, kalau saya tidak ngomongin jelek orang tua saya, tapi ini supaya membuktikan. Boleh ya saya cerita sedikit ini. Waktu itu di rumah saya, kakak saya itu mens. Ibu saya beliin apa tuh pembalut lah ya. Cuma ibu saya tuh nggak tahu pakai pembalutnya gimana gitu. Nah karena makin gitu, cina biasa sok pakai anu, cina gitunya. Akhirnya kita cina teteh ini pakai. Saya masih kecil juga. Dipakai lah oleh kakak saya. Setelah dia pergi ke sekolah, pulang sekolah, kakak saya udah ganti pembalut. Dia jerit-jerit. Katanya kenapa gitu? Ramput. Tuh ini akibat bisa jadi orang tua saya tidak dapat pengetahuan ini dari orang tuanya kan. Jadi anak itu gitu banget. Dan dulu kok pada iklan di TV kayak sekarang. TPR ini masih hitam putih dulu ya. Udah akhirnya beberapa tahun kemudian karena saya agak-agak pemalu gitu ibu ya, sedikit banyak nama mama malu-maluin, saya juga mens, tapi itu kurang ajar ya seorang Maya. Saya mens, saya nggak mau beli softtek bu ya. Saya ingat kata ya nih mama boleh pakai anduk, saya juga ayah andukku ditutup pakai, tapi nggak itu, saya sembunyiin di lemari. Astagfirullahaladzim. Sampai ibu saya bilang, ini asa bau hanggut cina, ayah naon cina ya, harus 3 hari asa bau cina, bukan mau dicari karena parah kemana-mana. Hari pas asa di kamar si Dede cina, dia udul-udul. Gusti itu maaf sudah kering, darahnya sudah kering. Saya nggak mau kejadian yang terjadi sama saya, kejadian juga sama anak saya. Jadi akhirnya ketika anak saya tingkat SD kelas 5-6 kan sudah orangnya agak gelis dirinya. Aduh saya takut nih, saya sedikit-sedikit nih teh mama punya ini apa itu mah, cerita itu secara tidak langsung. Oh gitu, makanya teh kita cuma makanya teh oh mama sama itu ini ya langsung diterangin. Jadi akhirnya ketika anak kita menstruasi, karena kita juga sering berbicara baik-baik, sudah tidak cerita teteh dapet gitu, anakku nggak mau gitu menceritakan pada kita seperti itu ya ibu. Selanjutnya mana tadi? Nah tadi ya kita ulang lagi. Mayoritas orang tua merasa malu membicarakan masalah seks dengan anak dan cenderung menghindarinya. Padahal pembicaraan itu justru perlu dimulai sejak dini dengan bahasa yang mengikuti perkembangan usianya. Terus yang keenam, persiapkan anak masuk di era digital. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Nah ini ajarkan anak bahwa penggunaan gadget ada waktunya dan memiliki batasannya. Saya ibu, karena anak saya suka main FF sama ML, saya takut dibohongi oleh anak saya. Akhirnya saya pun belajar FF dan ML. Ibu mau ngobrol sama saya bisa main. Jadi saya kan takut, kalau ini tuh gimana? Oh itu aku sama gitu. Apalagi anakku suka gambar anime dari yang dia mainkan itu di game. Oh ya wah, akhirnya saya walaupun tidak mahir, tapi saya tahu tidak akan bisa dibohongi oleh anak-anak. Dia kan terjun ketika anak saya malas sekolah, alasannya sakit peribahasa. Kenapa anak ini kayaknya mabar wae?
Akhirnya suatu hari, mana teman kamu mana? Akan dari lima, mabar lima, pada lima, mil mau mabar. Saya ikut mabar. Wah, si oke, atau tuh benar. Anak atau saya dulu atau minimal dia. Nah, tapi tadi udah bawa ke sisinya. Nih mau nih ngajak kedua sekolah, semangat. Kalau semangat, yuk besok mabar lagi sama mama. Ayo semangat gitu. Padahal saya tidak naonan itu mendingan gegero sebenarnya. Tapi di sini saya merasa ada yang lebih penting dari piring, gelas dan seseger, yaitu anak kita. Gitu. Next. Aduh, ngejunan mau tanya. Halo, bagaimana kalau kejadiannya seperti ini, ibu-ibu? Sering melihat pemandangan seperti ini? Sering apa sering pisan? Sering pisan ya di mana-mana sering. Lanjut ibu. Nah, ada anak yang kecanduan gadget. Tentunya ibu-ibu sering melihat ada seisi rumah rusak gara-gara gadgetnya, HP-nya dibawa oleh orang tuanya. TV dipecahin, kursi dibanting, segala yang ada di rumah yang itu dibelinya itu pakai duit semua hancur. Dan bukan hanya nggak kuat beli lagi, bukan, tapi kan bersih-bersihnya banyak beli kayak gitunya ibunya. Jadi ya Allah tuh Bu, tanda anak kecanduan gadget kita. Ibu anak-anaknya suka main HP? Sedang kebutuhan ya? Nah ini tanda anak kecanduan gadget. Yang pertama, fokusnya berkurang. Main lagi. Fokusnya kurang kan? Dia yang fokusnya ke tangan dan gadgetnya. Yang kedua, menjadi lebih emosional. Ya, MTS, mudah tersinggung. Bukan MTS sekolahnya. Mudah tersinggung anaknya. Selanjutnya, sulit mengambil keputusan. Bingung, bingung. Gak bisa katanya. Misalkan kayak makanan, mananya, mana gitu. Jadi bingung dia teh. Kemakanan semu terlihat fisiknya besar, tapi jiwanya belum matang. Selanjutnya, sulit berkomunikasi dengan orang lain. Dia asyik dengan dunianya sendiri. Ketika di hadapan HP, dia senyum-senyum, tertawa-tertawa sendiri. Ketika di kelas, dia murung. Ketika di rumah, HP-nya lagi dicas, dia simpan sebentar murung, dia mainkan lagi, terus seperti itu. Jadi dia hanya tertawa, dia merasa bahagia ketika di tangan yang ada HP. Saya jadi teringat almarhumah Marissa Haque yang kemarin meninggal ya. Ibu Marissa almarhum mengatakan, Dajjal itu pasti datangnya. Dan ternyata Dajjal sudah ada sekarang. Di mana? Di tangan kita. Apa? Handphone. Kenapa bilang Dajjal? Lihat layar HP, ada mata satu di depan. Betul ya? Di HP kita kan ada kamera di depan. Tapi cuma iPhone dan sebagainya ada tilu matanya, tapi tetap yang tengah yang berfungsi itu satu. Jadi Dajjal sudah hadir di tengah-tengah kita, malah sering kita bawa ke mana-mana. Selanjutnya, yang keenam, tidak ada perubahan raut muka untuk mengekspresikan perasaan. Ini untuk aja cuek gitu. Padahal jatuh kan pinggirnya dia gitu. Kan kadang-kadang mabar yang pinggir warung ya. Warung teh kan ada jalan. Ayo kecelakaan, sepeda dijumpalin kapalit gitu. Tanpa ekspresi. Oh, maafkan lagi. Aduh, bagaimana kalau sudah seperti itu? Jadi mengekspresikan perasaan itu ya seperti itu, tidak ada rasa empati pada orang lain. Terus daya juangnya rendah.
Oke, daya juangnya gak apa-apa ya, mudah terpengaruh. Selanjutnya lagi, antisosial dan sulit berhubungan dengan orang lain, melemahnya kemampuan merasakan sensasi di dunia nyata, dan tidak memahami nilai-nilai moral. Ini yang terakhir, tidak memahami nilai-nilai moral. Makanya sekarang itu pemerintah kita menggembar-gemborkan tentang karakter ya, dan sekarang ada istilah profil pelajar Pancasila. Jadi supaya generasi emas Indonesia itu memiliki karakter yang sesuai dengan Pancasila, yang insya Allah semua sila-sila yang ada Pancasila tidak ada yang negatif ya, semua positif. Nah, Ibu di sini pendidikan karakter berjalan dengan efektif dan baik bila melibatkan 3 aspek. Yang pertama keluarga, yang kedua sekolah, dan yang ketiga masyarakat. Kebanyakan orang tua memberikan tanggung jawab penuh ke sekolah. Padahal pendidikan karakter ini tidak berjalan dengan baik jika salah satu aspek tersebut terabaikan. Nah, yang utamanya ini, padahal yang terutama adalah pendidikan di keluarga. Anaknya bangun datang ada tangan guru, ada kurang di pertahanan. Nah, kalau pakai MS musik. Terus pembentukan karakter tersebut tidak berjalan dengan baik jika keluarga hanya melimpahkan tanggung jawab pembentukan karakter kepada sekolah. Next. Nah, ini Bu, pendidikan sekolah itu perannya 20%. Kadang anak berangkat dari rumah jam 7 sampai kalau tingkat SD itu jam 12-an ya. Terus pendidikan lingkungan mempengaruhinya itu 20%. Pendidikan keluarga 60%. Lanjut Ibu. Nah, peran pendidikan keluarga ternyata mencapai 60%. Namun jika perannya tidak terpenuhi, maka peran pendidikan keluarga tersebut akan diambil alih oleh lingkungannya, bukan sekolah. Gitu Bu. Tadi kan sekolah 20%, lingkungan 20%, keluarga 60%. Nah, jika yang 60% yang tidak terpenuhi, diambil alihnya bukan oleh sekolah tapi oleh lingkungan. Hati-hati, karena kecelakaan itu bukan hanya lihat pelaku, tapi ada kesempatan. Waspadalah. Next. Nah, ada beberapa metode ibu-ibu yang dapat digunakan untuk membuat anak berkarakter. Yang pertama, internalisasi. Jadi memadukan antara knowledge dan skill untuk mengimplementasikan pengetahuan dalam diri seseorang sehingga pengetahuan tersebut menjadi kepribadiannya dalam kehidupan. Jadi supaya dia terbiasa gitu. Padukan knowledge sama skill langsung dipraktekkan. Yang kedua, teladan. Orang tua harus memberikan keteladanan. Lamun ibu sadayana nuju pasea sareng caroge ingin dipayuneun barudak. Mangga pasea di kamar. Kunci kamarna. Kalau bisa pakai bahasa isyarat saja. Atau duduk yang manis di depan main HP.
mama dan bapak kenal. Jadi jangan sampai ketika kita pasca perang dunia kedua, mungkin ketiga, kalau bisa jangan di hadapan anak-anak kita, ya. Oke, jadi harus memberikan keteladanan. Lanjut Ibu. Nah, yang ketiga, pembiasaan. Misal mengucap salam ketika masuk dan keluar rumah. Sudah dibiasakan Ibu anak-anaknya membaca salam? Iya, assalamualaikum. Ini Ibu. Itu sekarang ya. Nanti tangan seperti itu setiap datang ataupun pulang. Terus selanjutnya, nah ini pembiasaan itu harus dipaksa dulu itu. Jadi paksa itu bukan berarti negatif. Kita harus ada paksaan supaya terbiasa. Sayang baca salam itu kan paksa. Tapi untuk waktu begitu baca salam dibiasakan terus. Terus mainkan kreativitas mereka harus didukung dengan menciptakan lingkungan yang menghargai kreativitas melalui bermain. Yang kelima dengan cerita. Orang tua dapat menanamkan nilai-nilai kepada anaknya melalui cerita atau dongeng. Saya bilang ayah hiji raja kabukina teh gedang atah komo nu asal. Jadi cerita-cerita dongeng-dongeng itu komo malin bunda ya. Banyak kita sambil diam. Karena yang tadinya ketika gadis pendiam setelah kawinnya pasti cerewet. Ya, ini sedikit lagi ya Ibu-ibu. Yang ke-6 saran, yang ke-7 hadiah. Begitu. Iya, coba tinggalin lah. Kabawanya tinggalin. Nah, kalau untuk yang ini tentu ibu-ibu semua sudah paham ya. Untuk tantangan-tantangan ketergantungan teknologi, yuk kita ajak anak-anak kita batasi untuk memainkan HP-nya. Sebetulnya selainnya masih ada beberapa, tapi yang utama sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan kita bisa menjadi ibu yang dibanggakan oleh anak-anak kita, menjadi istri-istri yang dibanggakan oleh suami-suami kita, ibu-ibu maksudnya, dan bisa mendukung generasi emas Indonesia menjadi pribadi yang memiliki karakter yang baik sehingga negeri ini bisa menjadi negara yang maju. Amin ya rabbal alamin. Ditutup di pantun banyak. Saninten buah saninten dicak dibawa kepadatan hapunten abdi hapunten samudaya kelepatan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mama Luis Hermawati dari Kecamatan Taman Sari. Boleh bertanya kan Bu? Ya. Boleh. Badi nangresan pakai wis. Tadi Ibu menerangkan bahwa pendidikan itu adalah merupakan kewajiban orang tua. Seorang istri atau seorang ibu itu sangat dominan dalam pendidikan di dalam keluarga ya, terutama dalam bidang pendidikan anak, merupakan unsur utama dan merupakan lembaga pendidikan yang pertama kali dikenal oleh anak. Yang menjadi permasalahan, seandainya seorang ibu itu dia itu sibuklah dengan pekerjaannya, lalu anaknya dititipkan kepada neneknya atau kepada orang lain. Nah, apakah itu termasuk kepada pola asuh yang efektif dalam untuk mencapai tujuan dalam mewujudkan generasi yang berkualitas? Itu aja Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Lilis. Yang izin menjawab, ketika seorang muda-mudi mau menikah,
Sejak awal itu harus ada komitmen yang jelas. Ini kebetulan kemarin anak saya nanya, Mama, menurut Mama, child free itu gimana? Kata saya, child free itu pilihan. Mau child free boleh, mau punya anak juga setelah married boleh, itu pilihan. Dan semua pilihan ada konsekuensinya. Nah tadi ibunya sibuk bekerja, suami juga bekerja. Sejak awal ketika pernikahan tentunya harus ada komitmen antara suami istri ya ibu ya. Neng lajeng damel akan pilih sign. Sejak awal bicarakan terlebih dahulu. Terus kata AA-nya, eta mah kumaha neng, da AA tepang jeung neng atos damel. Tapi yakin biaya hidup mah ti AA sadayana. Jadi bade damel mangga kumaha neng, bade rireh mangga da moal kakurangan ieu bisa. AA engke pami gaduh putra kumaha. Nah, gitu ya. Pami gaduh putra kumaha meureun neng teh cutina administrasi. Terus seterusnya kumahanya AA-nya kan kita ingin generasi kita bagus. Sejak awal orang tua walaupun ibunya bekerja, karena tadi ibu pendidik pertama dan utama ya, sejak dalam kandungan ajari anak kita hal-hal yang baik. Dede, kamu sedang apa? Kita dengar ngaji yuk, ajarin. Sayang, mama mau kerja dulu, kamu ikut mama kerja yuk, gitu. Jadi didik anak kita sejak dalam kandungan itu. Nah ketika anak kita nggak mungkin membawa anak ke tempat kerja kita. Nah tadi ketika komitmen sudah jelas dan kita tidak child free, kita ingin punya keturunan dan kita ingin memberikan pola asuh yang terbaik. Jika keluarga keberatan anaknya dimasukkan ke sebuah lembaga pendidikan yang aman, misalkan ada dari usia kecil ada pesantren misalkan, kita amanahkan ke sana. Dan jika sepakat keluarga udah sama nenek saja, atau di rumah ada pembantu pasang CCTV misal, tapi kan tidak semua orang have. Jangan menjadikan alasan ya, jadi jangan jadikan alasan. Semuanya ibu mau bekerja boleh dengan asal ada komitmen dengan suami istri supaya hidupnya barokah. Ketika suami istri itu para rasa wae, anak-anak kita insya Allah akan berkualitas, jadi generasi yang hebat. Jadi walaupun ibunya bekerja, insya Allah meskipun anak kita dititipkan, tapi dititipkannya kita lihat orangnya bagaimana dia cara ngomong ke anak sesuai harapan kita tidak. Jika lebih percaya dengan orang tua, walaupun kita nggak mau membebankan orang tua, kalau mama suami kita siap, kita boleh menitipkannya. Jadi kalau ridho sama ridho, insya Allah tidak akan masalah dan keberkahan akan terjadi. Begitu, mudah-mudahan tidak puas ibu. Terima kasih. Cukup ya ibu-ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Berikan tepuk tangan.